Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumtazah Mandarasi dengan NIM A420210013 akan menjelaskan macam-macam ilmu anatomi. Nah, ilmu anatomi itu banyak ya. Nah, apa saja sih cakupan-cakupan ilmu anatomi tersebut? Nah, ilmu anatomi yang pertama itu ada ilmu edonomi. Nah, ilmu edonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari bentuk atau ciri luar dari suatu organisme. Nah, contohnya itu ada kulit, ada sirip, daun telinga, dan alat genital luar. Nah, selanjutnya ada anatomi analitik. Anatomi analitik ini merupakan suatu studi atau suatu ilmu yang menganalisa bagian-bagian tubuh yang sudah terpisah dengan mengurutkan bagian-bagian dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Contohnya itu merupakan hati. Hati kan merupakan alat sekresi. Nah, jika diuraikan akan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada lobus kanan, lobus kiri, lobus quadratus, serta ada lobus kuadrat. Selanjutnya ada anatomi deskriptif, yaitu ilmu yang mengenai struktur organ tubuh normal, deskripsi terutama yang menggambarkan struktur fisik yang lebih khusus lagi tentang manusia. Nah, contohnya itu merupakan lapisan pada otak. Lapisan pada otak itu dibagi menjadi 3 dukameter, araseid, dan pirameter. Selanjutnya ada anatomi topografika. Nah, anatomi topografika itu merupakan anatomi yang mempelajari letak organ terhadap organ-organ yang lainnya. Dimulai dari kulit fascia superficialis, musculus, arteri, vena, nervus leg, tulang, serta hubungan antar masing-masing organ-organ tersebut. Contohnya pada Pisces itu ada hati pada ikan. Nah, hati pada ikan terletak di rongga bawah tubuh di sekitar belakang jantung dan usus depan. Pada amfibi, hati pada katak itu terletak di bawah esofagus di samping paru-paru. Selanjutnya ada anatomi komparativa. Itu merupakan ilmu tentang persamaan dan perbedaan anatomi spesies yang berbeda. Nah, ini juga terkait ada hubungan erat dengan biologi evolusioner dan filogeni atau evolusi spesies. Contohnya merupakan alat pernapasan pada amfibi atau katak. Itu ada yang namanya musideter. Nah, musideter ini akan hilang menjadi kulit dan juga menjadi paru-paru. Selanjutnya ada anatomi fungsional. Anatomi fungsional ini mempelajari klasifikasi dan filogeni, konsep homologi dan analogi, serta analisis sistem organ tubuh yang meliputi struktur kulit dan organ indera, sistem skelet, dan juga sistem otot, sistem digesti, sistem respirasi, sirkulasi, ekskresi, osmoregulasi, reproduksi, sistem saraf, dan juga kelenjar endokrin yang eh, masih ada kaitannya dengan adaptasi dan fungsi-fungsinya. Contoh dari anatomi fungsional ini merupakan ginjal atau nama lainnya adalah ren pada metanepros, mamalia, dan reptil. Selanjutnya ada anatomi perkembangan. Anatomi perkembangan sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perkembangan suatu organ dari satu stadia ke stadia berikutnya pada satu jenis hewan. Eh, Contohnya itu merupakan perkembangan ruang pasca cor atau 2 ruang pada ikan, 3 ruang pada amfibi, 4 ruang yang belum sempurna pada aves dan juga mamalia. Nah, manfaat-manfaat mempelajari ilmu anatomi, yang pertama itu merupakan dapat membantu dunia kedokteran dalam memahami ragam atau berbagai proses metabolisme yang terdapat di dalam tubuh dan kemudian juga bisa dijadikan sebagai dasar diagnosis suatu penyakit. Selanjutnya ilmu anatomi ini
dapat menjadi pembelajaran yang dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai perkembangan struktur dari suatu makhluk hidup secara lebih mendalam. Yang ketiga, yaitu mengetahui secara detail terkait dengan adanya perbedaan letak serta struktur bagian tubuh manusia dengan perbandingan makhluk hidup yang lainnya, seperti hewan atau tumbuhan dan lain sebagainya. Lalu ilmu anatomi dalam bidang sejarah juga membantu, yaitu untuk mempelajari berbagai macam perbedaan dari sisi tubuh manusia zaman prasejarah dengan zaman masa kini. Dan di dunia psikologi juga, ilmu anatomi dapat memperoleh perbedaan atas fungsi sistem dalam tubuh dengan kondisi psikologi seseorang itu masing-masing. Nah, selanjutnya ayat-ayat Al-Quran. Apa saja yang berhubungan dengan anatomi hewan? Yang pertama itu ada surat An-Nahl ayat 8 yang di dalam surat ini eh, menyebutkan kuda. Nah, yang mempunyai An-Nahl ini mempunyai arti dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa kuda diciptakan sebagai tunggangan dan perhiasan harta. Eh, Kuda kan memang dikenal sebagai hewan yang gesit dan kuat. Nah, kuda itu seringkali dijadikan alat transportasi dan juga tunggangan bagi manusia. Dan hampir di seluruh dunia ini menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka. Allah Subhanahu wa taala juga telah merancang tubuh kuda dengan kokoh untuk menopang ketika dia saat dia berlari cepat agar tidak mudah jatuh gitu ya. Lalu di dalam surat An-Nahl juga ayat 68 lebah disebutkan dalam An-Nahl ayat 8 yang mempunyai arti dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. An-Nahl ini sendiri berarti lebah. Nah, dalam surat ini Allah itu mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia dan lebah itu menaatinya. Nah, keistimewaan lebah sendiri merupakan lebah itu merupakan hewan yang menghasilkan madu. Nah, madu itu kan berasal dari berbagai macam madu itu berasal dari bermacam-macam sari buah. Dan dia lebah itu menghasilkan madu yang dapat menjadi obat bagi berbagai macam penyakit di penyakit-penyakit manusia. Nah, lebah juga sering dijadikan atau diibaratkan sebagai orang soleh, di mana lebah itu dapat mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Selanjutnya ada Quran surat An-Nur ayat 45 yang mempunyai arti dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, mungkin itu saja uh, penjelasan atau pemaparan uh, cakupan-cakupan macam-macam ilmu anatomi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.